Hai guys, balik lagi Halo. sama aku Budi Juti di PKBI di Forum Remaja sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Malam ini aku mau ngobrol-ngobrol santai lagi ya nih aku. Iya sih. Oh iya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka untuk Kak Rosda yang baru aja kehilangan suaminya hari apa kemarin Kak? Hari Sabtu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya, Amin. dan semoga husnul khotimah. Amin, amin, amin. Nah, di pembahasan kali ini kami mau bahas tentang toxic, macam-macam toxic. Nah, nih aku hari ini berbincang bersama siapa, boleh dikenalin dulu nih dirinya. Terus aku Hilmi Akbar Hibani sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Hmm. Nah, jadi kalau menurut Hilmi toxic itu apa tuh nih? Kita langsung masuk ke pengertiannya dulu kali ya. Menurut aku, toksik itu sesuatu yang dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak benar atau merugikan orang lain gitu. Mau Nah, itu secara apapun itulah sikap atau perilaku atau omongan gitu sih. nah, toxic sendiri ini kan ada macam-macam ya, Mi. Nah, kalau misalnya kalau kita mengartikan arti toxic itu sendiri itu racun kan, kalau cuma toksiknya doang. Nah, kalau misalnya hubungan toxic atau bisa disebut sebagai yang toxic relationship, dikenal dengan toxic abuse, yaitu hubungan yang disalahgunakan dan menimbulkan akibat yang kurang menyenangkan secara emosional, sosial, fisik, dan seksual. Jadi toxic ini kayak suatu hal yang buruk, ya bisa dibilang buruk, yang merugikan orang lain, yang mungkin menguntungkan pelaku tapi merugikan untuk korban gitu kan. Nah, Oh, menguntungkan ya. iya, bisa Begitu. aja sih. Orang mungkin orang yang dia yang pelaku toksiknya kan. Mungkin dengan dia berperilaku toksik, dia untung. Kayak contohnya gini deh. Hmm, Oh, dia 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 mendapatkan kepuasan tersendiri gitu mungkin. itu bisa juga. Tapi mungkin secara apa ya? Kayak misalnya dia toksik ke pacarnya, eh toksik seksual deh. Kan dia mendapat hasrat kepuasan seksual gitu. Oke, gitu ya. Atau juga mungkin yang kayak sampai kayak ini yang kayak kemarin di abuse gitu mental itu kan termasuk toxic. Jadi Ya, si ceweknya ngerasa kalau cowoknya inilah yang satu-satunya yang bisa ngertiin dia gitu kan. oke. Sehingga si cowok mendapat keuntungan ya, apapun yang cowoknya katain Mau. ceweknya bakal ikutin gitu. Oke. Ya kan. Hmm. Eh, ini kita sebelumnya kita udah pernah ya nih bahas tentang toxic relationship. Sudah, sudah. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang udah tahu kalau tentang toxic relationship kan. Nah, jadi kali ini mungkin kita lebih ngebahas tentang toxic di pertemanan. Nah, Oke. boleh kali ya. Terus nanti ntar kita baru ke toxic-toxic selanjutnya. Tapi yang pertama ini kita ke toxic friendship gitu. Nah, uh, pernah nggak nih ngalamin toxic friendship? Eh, aku nggak tahu bisa dibilang toksik, tapi aku sudah ngerasakan kalau aku dirugikan pernah. Oh, itu gimana tuh nih? Boleh diceritain dikit nggak? Ya, mungkin kalau dari segi apa namanya uang misalnya gitu adalah beberapa yang ngomongnya minjem tapi nggak balik gitu kan, Oh terus iya, itu merugikan kan gitu. tapi iya terus Ada yang toksik pertemanan yang menjerumus, ada beberapa oknum gitu menjerumuskan ke kayak hal menjerumuskan negatif. ke ya paham, paham. Ada juga yang kita menceritakan hal pribadi lalu disebarluaskan, ada pernah juga ya,
Ya itu bukan mungkin sih, itu udah termasuk toxic sih nih. Ya Nah, udah kan termasuk toxic. pertemanannya itu nggak real gitu ya, Ya dan betul. merugikan salah satu pihak gitu kan. Nah itu. Nah, kalau yang tadi Jim bilang yang masalah toxic, kayak dia minjem kan, Hmm, bilangnya minjem tapi kayak dibalikin gitu kan. Nah, hmm, emang sih itu merugikan kita betul. sangat kan, sangat. Tapi Ya. kalau aku sih ngambil sisi positifnya sih, jadi kayak gitu. Berarti dengan nilai 100.000 aku bisa nilai orang, Oke, betul, betul. ya kan? Jadi bisa nilai orang, oh ini benar nggak sih ini orang gitu. Terus juga tentang Jadi kita lebih tahu, nggak terjerumus lebih dalam ke seorang ke itu ya. seorang itu, karena dia dari awal juga udah oh, bener nih orang gitu, Hmm. bilangnya minjem kan, tapi Kita udah ternyata nilai, udah bisa nilai lah gitu. bener dari, jadi kayak nilai dia tuh cuma ya 100.000 itu. Terus juga kadang ya, ini aku mau sedikit sharing gitu. Kadang ketika kita dalam suatu hubungan pertemanan gitu, apalagi yang udah dekat gitu ya, berarti kayak emang intens segala macem gitu. Nah, eh, kita kan pasti selalu ngerasa, oh ya udah apapun yang aku lakukan kan emang aku ikhlas dan mau ngebantu dia gitu kan. Nah, tapi kadang di satu sisi ketika kita di hubungan yang toksik, kita tuh nggak sadar. Iya. Kayak mungkin bisa aja coach dimanfaatin. Atau gini Hmm. deh, awalnya emang nggak ada niat manfaatin, tapi karena kitanya yang baik banget, terus dianya keenaan, Secara jadi nggak langsung dia juga mendapat suka-suka gitu ya. keuntungan, dan sementara kita dengan atas dasar, oh ya dia temen aku, nah, ternyata ikut terugikan juga gitu. Dia dia selalu ada buat aku pas aku lagi susah gitu kan. Padahal sebenarnya Nggak dia gitu-gitu juga banget. merugikan gitu. Nggak gitu-gitu banget gitu. Eh, aku pernah dengar nih dari orang sekitar aku, kayak ada gitu temennya emang deket gitu kan, deket gitu. Terus ya eh, gimana ya, ya masalah ya, menurut aku suatu hal yang sensitif di muka bumi ini selain Uang, apa, uang gitu. ya bener ya nggak sih, nih uang tuh Bisa sensitif banget kan, emang bahkan emang bisa asli aja menghancurin kadang pertemanan ya. pertemanan kayak keluarga aja bisa gitu, apalagi cuma pertemanan gitu kan. Dan menurut aku juga kenapa aku sangat menghargai materi orang, karena ya kita semua kan butuh itu kan. Jadi ketika aku minjem, kalau aku belum, kalau aku nggak bisa menjamin kapan itu balik, aku nggak akan mau minjem gitu loh. Oke. Kayak karena kita mungkin jangan jangan gara-gara kita pinjem dia jadi ikut kesusahan juga kan. Iya, Padahal iya, kan iya. niat dia baik gitu, nolong gitu ya. Betul. Nah, jadinya susah karena kita minjem terus kita nggak balikin. Nah kebanyakan temen kan kayak gitu. Malah dia yang lebih galak dari kita yang minjemin gitu kan. Biasa sih gitu memang. Biasa banget. Jadi aku lebih kayak eh, ya ada lah gitu. Ya karena masalah uang. Jadi kayak kayak misalnya nongki gitu ya. Jadi nongki. Mm-mm. Oh ya aku bayarin gitu ya. Kata kata si baik ini gitu. Si baik ini gitu. Jadi aku bayarin aja, ayo kita nongki gitu. Ya udah sekali, dua kali, tiga kali kayak gitu. Sampai akhirnya di mana posisinya si baik ini ngajak nongki nih gitu. Terus dengan tahu posisinya temennya punya uang sendiri gitu ya. Oke. Nah, terus pas mau bayar ternyata dia nggak mau ngeluarin uangnya. Dan waktu saat itu mungkin kita nggak sadar, kita sadarnya ya kayak ya udah orang dia temen aku, kenapa aku nggak bayarin gitu kan. Tapi mungkin setelah kita sharing ke temen lain, baru temen lainnya kayak itu sadar nggak sih, aku tuh manjain dia gitu. Pernah nggak Mi kayak gitu? Eh, jumpa kayak gitu nggak pernah karena untungnya aku sendiri ya gitu. Untungnya aku atau yang lain lah atau sekitar lah gitu. Banyak rasa apa namanya yang aku nyobain itu nggak enakan gitu orangnya. Sekalipun dia eh, susah gitu, dia tahu gimana caranya buat ngebales gitu sih. Oh iya iya, iya.
aku ngerti. Nah, kadang ada, benar sih. Aku juga rata sekarang selama ini seringnya sih jumpa temen tuh ya yang gak enakan gitu nih. Hmm. Tapi, tapi ya gitu. Kayaknya, enggak ya gitu mungkin. Tapi ada beberapa orang yang santai aja gitu, paham gak sih? Kayak ya udah santai aja selagi kok kasih, kenapa aku nggak terima gitu. Si Ya tapi motonya kalau mungkin kayak gitu. keterusan jadinya Enak kan aku. hmm, Kalau aku kan selagi aku ada, kenapa nggak aku gitu. Nah mungkin motonya dia selagi kamu bayarin ya nggak apa-apa, gitu. Kan gitu kan. Jadi dia ya nggak maksudnya kalau dia kalau orang se gimana ya se rebelnya orang nggak pedulinya orang adalah sesekali punya rasa nggak enak atau mikir gitu lah sekali pengen lah ngebales orang lah gitu walaupun cuman bisa waktu cuman bisa ngebales apa gitu ya nggak mungkin dia ngebales itu, cuma dia juga tetap keenakan kan sama yang masalah materi tadi. Nah jadi menurut aku ketika kalian punya temen yang kayak gitu dan kalian nggak sadar kalau itu toxic sebenarnya, ya ketika kalian dikasih tahu orang, coba pikirin lagi bener nggak yang orang kasih tahu tentang hubungan kalian yang toxic itu. Karena menurut aku kalau udah toxic tuh udah sulit banget untuk dijalani lagi, karena ya nanti bakal kamu lagi kan. Iya. Terus juga ada juga yang toxic perkataan. oke. Hmm, aku pernah deh kayak jumpa orang. Jadi Hmm? gimana Oh, suara suara aku kecil ya? enggak juga Enggak juga. Jumpa orang yang toksik ucapannya gitu. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya itu semua tuh kotor gitu. Atau yang kayak nggak kayak apaan sih nih orang gitu yang kayak kayak itu tuh nggak kepikir sama kita tapi bisa kepikir sama dia gitu, ngerti nggak sih? oh bukan melulu tentang perkataan kasar atau itu ya toksik gitu ya. Jadi kayak Perkataan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. benar benar karena gini loh ya ya kenapa ada kayak istilah mulutmu harimau ya karena itu. Hmm, Nah itu kan, jadi apapun yang kita omongin tuh bisa aja nyakitin orang tanpa kita sadari. Ya nggak? betul. Ya kan? Sekalipun dia yang kita ngomong gitu responnya awalnya biasa aja gitu. Hati Biasa kan aja. tahu. Tapi kan di hatinya kita nggak tahu. Kita kan nggak pernah tahu hati orang ini. Nah terus juga yang kayak, ya kalau kayak gitu pernah nggak nih jumpa temen toksik gitu? Maksudnya ucapannya toksik gitu. Ucapan Atau toksik, Hilminya sendiri kayak gitu? ucapan toksik ya. Kalau kasar Iya, misalnya kasar itu toksik kan? maksudnya perkataan kasar bukan yang menyinggung perasaan orang lain tapi yang lebih Iya, ke yang lebih ke carut gitu kan? carut-carut gitu Itu kan toksik banyak. nih. Ya toksiknya kayak gitu tuh banyak. Nah, yang kalau menyinggung perasaan orang Ada mungkin beberapa. mungkin ada beberapa, cuman nggak melulu dia ngomongnya begitu. Kadang-kadang mungkin dia nggak tahu kalau hal itu tuh bisa. Kadang-kadang kita dia yang ngomong nggak tahu atau kita sendiri nggak tahu kalau batas orang Itu gimana gitu ya, Mi? ya Aku ngerti sih ya kayak kadang aku nganggep itu tuh biasa aja tapi ternyata nyampe di orang itu tuh udah nyakitin banget gitu kan. betul betul. Ya aku ngerti sih dan aku juga pernah sih jumpa yang kayak gitu. Hmm. Hmm, Yang dan mana ya? Berkata kasar, carut atau yang dua-duanya dua-duanya? pernah, dua-duanya pernah tapi orang yang berbeda. Wah, Hmm. kalau orang yang sama komplit banget nggak sih? Dia Toxic. emang mulutnya tuh emang gila aja gitu. Ya, abis itu emang ketika kita orang-orang maksudnya kita orang-orang yang mau keluar dari hubungan toksik, kayak aku gitu ya, misalnya, aku tuh nggak kayak kalau sebisa mungkin tuh menghindar dari hal toksik gitu loh. Karena menurut aku kalau udah toksik tuh udah nggak bisa dipertahankan lagi, kayak ya buat apa ada tapi
racun semua isinya gitu. Ya walaupun pasti tiap orang adalah sisi positifnya itu pasti ada menurut aku. Tapi kalau yang dominannya toksik mau digimanain lagi kan? Jadi mending ya udah nggak usah aja. Soalnya kalau toksik pertemanan ini masuk, ntar tuh misalnya di tongkrongan A sama tongkrongan B, yang tongkrongan A tuh cara mainnya begitu gitu, toksik gitu. Nanti kita datang ke tongkrongan B, kita kita ngikutin toksiknya tongkrongan A, jadinya kita nggak diterima gitu-gitu. Kadang kita kebawa sama jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kan jadi rusak gitu kan. Jadi kita yang biasa-biasa aja awalnya malah jadi sering ngomong kasar gitu. Gara-gara ya di lingkungan ya ngomong kasar biasa. Ke teman yang jumpa teman lain kaget aja gitu. Padahal di tongkrongan yang biasa itu hal yang biasa gitu. Iya benar. Nah, Jadi mungkin cermin kita diri sendiri. boleh nih tanya ke Mbak operator kita kan. Pernah nggak ya kira-kira dapat temen toksik gitu? Nah, gimana tuh? Gimana tuh Mbak? Boleh dong dijawab. Kayak dari kemarin malu-malu. Pernah, pasti pernah lah. Nah itu gimana tuh ceritain dikit dong. Yang toksik gimana? Yang kasar atau yang Karena yang kasar, kasar posesif, ada? lebih ke Oke. posesif. Nanti gimana? Ya, misalnya pergi sama kawan yang lain gitu kan. Nanti ada yang cemburu gitu, iri-irian gitu. Terus kalau kayak, kan kawan aku banyak ya. Jadi kalau sama mereka, saya, aduh susah nanti kesebut merek. Aku tuh gampang keceplosan orangnya. Saya aku pergi sama Hilmi lah ya gitu kan. Nah, beda circle lah sama Baby kan. Nah, nanti kalau nggak pergi, nanti babynya cemburu gitu loh. Kayak Oh, gitu lah. itu emang emang pertemanan cewek nggak sih kayak gitu? Soalnya cowok kayaknya enggak deh kayak Ya, enggak. Kayaknya, nggak tahu tapi ya. ini konteksnya sangat berlebihan sih. Oh Kayak, ya. iya nanti soal update aja dipermasalahin gitu loh. Aku sama kawanku ini update, sama aku nggak update. Padahal kayak, kan orang tergantung mood kan update itu. Berarti dia update juga emang mau dibales gitu kan? Mau dia mau ngepost juga mau di repost gitu kan? Aneh sih. Iya, kalau dia mau update ya update aja kan. Iya gitu. Ya. Tahu tuh, ya kayak gitulah banyak. Soal nggak cerita sama mereka aja masalah. Oke gitu. Dong. Syah aku spill terkejut jiwa raga. Spill dong kak. Nanti di belakang aja Mi. Dah, dah. Sekian Oke, lah. Aku tuh gampang makasih. ceplosan orangnya. Bahaya. Jadi emang gimana ya? Itu juga toxic nih. Kan kalau yang tadi kita bahas kan topiknya yang ngomong kasar sama yang Menyinggung hati. orang. Nah, kalau itu juga yang teman-teman posesif, teman-teman yang iri, teman yang punya teman lain. Ternyata itu tuh toxic tanpa kita sadari. Kayak itu mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tapi ternyata itu toxic juga gitu. Padahal kalau aku nggak tahu ya kalau pertemanan cewek. Soalnya aku punya temen. Kami itu kami itu aku sama dia itu udah kami tinggal serumah dan dia juga yang ngomong gitu. Kami yang tinggal serumah aja tongkrongan kami beda dan dia biasa aja gitu. Yang kalau aku mau main sama temen aku sendiri ya udah dia main sama temennya ya udah, maksudnya aku nggak yang kayak dia main sama ini dia main sama itu gitu. Maaf ya ke distract. Ya. Maaf ya ada dinosaurus ya. Aduh, streaming kali ini lawak ya guys ya. Iya. Masih ada ya dinosaurus. Oke, kita lanjut ya Mim.
Iya, Sampai mana boleh. tadi nih? Sampai Kawici udah. Sampai jangan sampai aku gitu juga tuh. Sampai mana nih? Oke, sampai aku nggak pernah jumpa kayak gitu. Aku nggak pernah ngalamin lah gitu. Mm-mm. Gitu ya, nggak pernah ngalamin temen yang posesif gitu. Alhamdulillah banget sih nih, bersyukur sih. Karena aku nggak pernah juga sih. Seriusan? Serius nggak pernah? Pernah sih, cuma dia lebih. Cuma dia nggak ngungkapin itu setelah minggu kemudian baru kayak cerita-cerita ambil ketawa gitu, paham nggak sih? Eh, Kira-kira kenapa? Gitu? Karena iri, Iri. iya. Karena Gak boleh, gak karena boleh dia nggak ngungkapin. karena dia ngerasa nggak punya teman lain selain gitu nggak. Karena mungkin dia ngerasa teman dekatnya punya teman baru gitu kali ya. Oke, oke. Gitu sih. Kayaknya sih kayak gitu. Apa? Ada yang memuji diri yang sendiri, guys. Mbak operator ya. Iya, Mbak operator dong, lagi. Jadi emang gitu sih, macam-macam toxic. Apa, ada mau tambahan, Mbak Wici? tapi emang kayaknya cewek ya mayoritas kayak gitu. Iya, kayaknya Karena cewek kalau deh. cowok kan lebih santuy kan. Malah justru kalau misalnya ada yang kayak gitu, yang kayak aku Dicurigain kan? gak suka kalau pemain sama yang gitu. Dia kenapa gitu? Paling dianehin lah gitu orangnya gitu mungkin kalau di lingkungan Geli cowok. kan? Maksudnya aku juga geli, tapi kayak mana namanya kawan ya. Parah sih. Itu udah lihat tuh secara live. Secara Apa, live atau apa tuh? Lupa ya deh. contoh pertemanan aku lah. Oh, gitu. Jadi ada toxic apa lagi nih setelah pertemanan nih? Mungkin kita tuh bisa lebih fokus ke pertemanan karena kita jarang banget kan ngomong toxic Oke. pertemanan. Kayak toxic parent, parent nanti dibilang tiap-tiap streaming buat-buatnya orang tua. Jadi kita skip kali ini toxic parentnya. Buat teman-teman yang punya toxic parent, sabar. Sabar aja dulu gitu. Jadi kayak lama-kelamaan semuanya tuh bakal baik-baik aja. Menurut aku sih gitu. Ya nggak Mi? Berarti ribet juga ya berteman gitu ya. Ada toxic Ribet. sip gitu. Ribet banget karena dia maunya di nomor satu kan gitu. Nah, iya betul gitu. Apalagi nanti kalau misalnya aku ya teman sama Kak Wici lamanya gitu. Sebenarnya contohnya Kak Wici yang posesif gitu ya Kak. Nanti ketika aku punya pacar gitu, pasti kan otomatis banyak waktu aku Commute. untuk pacar aku kan. Hmm. Ya kan? Nanti dia cemburu gitu, ngerasa tergantikan. Padahal emang harusnya kayak gitu. BTW Padahal, guys, kalau nanti aku punya cowok gimana ya? padahal nanti berkeluarga sama pacar ya, bukan sama teman gitu. Nah, benar. Iya, kenapa kan dia nggak cari pacar lagi juga ya kan? Biar sama-sama berteman gitu, sama-sama Double fokus. date nanti kan. Kan itu solusi yang terbaik gitu kan. Terbaik, betul. Nanti dia diajak bertiga misalnya, Jadi nyamuk. dia nggak nyambung atau nanti dia bilang jadi nyamuk gitu. Jadi ya emang menurut aku Padahal sebenarnya menjaga kualitas juga ya kalau misalnya mau berteman sekalipun mau tiap hari jumpa gitu kan. iya. Kadang Padahal kalau menurut aku kualitas suatu hubungan baik pertemanan maupun pacaran itu tuh ditentukan oleh kita lagi. Nggak bisa bilang jangan tiap hari ketemu ntar bosan. Enggak, tergantung gimana ketemunya. Kalau ketemu yang berkualitas kenapa bosan? Ya kan? Betul sekali gitu, betul. Memang betul. Memang. Jadi ya emang di pause di unmute gitu ya. kepencet. Jadi emang gitu, tuh macam-macam toxic nih. Mau ditambahin nih? Mbak operator kayaknya mau ngomong, dia udah unmute. Enggak kok. Lanjut aja guys.
Mbak operator ditahan-tahan, nggak asik. Iya. Oh, mau Bukan dilanjutkan ditahan. ya live-nya ya, mau gibah ya. Iya, Mau di belakang kamera ya ngomongnya. iya itu lebih puas kan. Kalau di sini kan nanti ada yang nonton kan, merasa Betul. begitu kan nggak enak. Masa ngomongin kawan sendiri. Kalau misalnya ngomongin kawan sendiri toxic gak sih? Tergantung ya niatnya gimana. Sebetulnya beda kalau kita Hmm, niatnya curhat untuk berkeluh kesah kan, kayak tergantung ininya kan. kalau kita ngobrolnya untuk menjelekkan baru itu gibah gitu ya. Kayak misalnya gini deh, kayak aku punya temen kan, temen deket nih yang kayak yang temen deket aku yang posesif tadi nih misalnya. Nah, aku cerita lah sama misalnya sama pacar aku gitu ya. Kayak dia gini tahu, dia cemburu, gini 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 gini. Itu tuh lebih ke sharing gitu nggak sih atau curhat jatuhnya menurut aku. Ya nggak kayak ya curhat karena itu temen deketnya dia mau cerita ke siapa lagi. Ya nggak Kak? Ya gitu nggak Mbak Wici? Ya bener sih. Soalnya kecuali kalau kayak, ih kawan aku tuh nggak bagus kali ya. Kalau kayak gitu kan baru ngomongin kan. Oh, dia tuh ini loh bau gitu-gitu ya. Ya, Misalkan gitu. iya misalnya kayak gitu kan. Dia suka minjam duit tapi nggak dibalein kan. Oke gitu. Curhat Itu sekaligus ngomongin itu. memang beda tipis ya. Susah Ya beda. dijelaskan. Tapi kayak gimana ya, susah juga ya menjelaskannya. Kan yang, Tergantung gimana nada bicaranya itu sih. nah itu betul tuh. Betul sekali, baby ini betul banget. Setuju banget lagi. Ketika dia menggebu-gebu itu dia menceritakan. Ketika dia slow down itu dia curhat. Itu sih menurut aku ya enggak. Biasa orang gibah menggebu-gebu enggak? Ada orang Oh, yang secara halus menggibah tuh. Gibah tuh berbagai macam gitu. Kita bahas nih gibah. gibah adalah gitu ya. Suatu interaksi membicarakan orang lain gitu. Ya, dan itu mengurangi dosa orang tersebut. Betul nggak? Betul. Dosa. Ya, dosa yang orang dia mau. Ya, kenapa jadi bahas itu? Ke bawah dia. Jadi ya itu sih toxic tuh kayak gitu. Pernah nggak nih toxic? Atau ini mungkin pernah ngejalin hubungan toxic atau orang tua toksik atau mungkin teman toksik atau apa ilmu yang toksik. Semua kayaknya udah. Hah? Karena semua kayaknya kecuali semua kayaknya ya, ngerasain. Atau diri sendiri yang toksik kadang juga ngerasa pelaku, kan tadi bilang korban ngerasa nggak apa namanya nggak ngerasa kalau itu tuh dia tuh lagi di hubungan toksik gitu kan, atau lagi di pertemanan yang toksik. Kadang juga orang yang melakukan toksik dia nggak ngerasa kalau dia tuh toksik juga, kadang mungkin gitu. Kalau emang yang benar-benar kayak gitu orangnya ada juga. Oh gitu. Terus juga kita lanjut lagi ke apa nih toksik apa nih? Apa ya, pertemanan, pacaran, apalagi tadi sebelumnya Keluarga, keluarga, yang pertama kali tindakan tindakan. tindakan. Tindakan tuh gimana? Nah ini sabar dong. Ya, toxic dalam family nggak mau dibahas. Gak usah lah ya. M. Ber. Jadi toksik dalam tindakan itu ya sama sih kayak ya yang merugikan orang lain, yang gini deh bunuh orang tuh toksik gak? Bunuh. Itu lebih ke psikopat ya kak. Kayak itu Bunuh, dipertanyakan. bunuh orang itu penjahat sih. Iya. Aduh, Kayaknya jangan sampai lagi. toxic itu yang merugikan orang lain. Bunuh orang merugikan loh. Sabar dulu, yang merugikan orang lain tapi secara pelan-pelan gitu kali ya. Atau gimana sih? Bingung juga nih. Mute aja, mute semua, Gak terang-terangan. mute. Gak terang-terangan gitu maksudnya. Gimana ya? Kalau bunuh orang terang-terangan sampai mati. Iya gitu di tengah jalan gitu.
Kenapa tiba-tiba bahas itu sih? Bunuh orang toksik atau enggak? BT, ngeri jangan. Jangan ketawa-ketawa. Dia Bunuh orang toksik. psikopat. Dia kayaknya ada ini psikopat deh. Atau dia mau membunuh orang gimana? Iya dia lah. Ah, dari nih. Jadi guys, kita jangan sebut bunuh-membunuh karena nanti jiwa psikopat kali cemburu. Oh, bahaya sekali ya Mbak operator ini. Bahaya dia sebenarnya. Jangan fitnah BT, nggak ada buktinya. Oh, mungkin gini kali ya, ketika pacarnya mukul, itu tindakan yang toksik ya enggak? Itu iya. Nah, kayaknya sih ya kayak gitu sih. Itu iya. Juga Kalau mukul sampai ngebunuh, itu psikopat kan. psikopat. Terus juga apa ya tindakan toksik? Kalau grup pipi sendiri pernah toksik nggak? Aku Hmm. pernah. Caranya Ini banget ya, manipulatif banget. caranya untuk tidak menjadi diri yang toksik. Gak usah pacaran, jadi nggak toksik. Emang pacaran. Iya, aku toksiknya dalam pacaran. Oh, oke dari dalam semua. Kalau dari kehidupan misalnya, aku nggak toksik karena aku bukan orang yang overthinking, bukan orang yang netting. Nggak, biasa kan dari sikap itu kita bisa jadi non toksik kak. Dari kita overthinking kita bisa posesif, posesif kan toksik, ya kan? Begitu. Terus juga aku nggak orang yang enggak sih, aku toksiknya tuh di pacaran. Boleh di-spill nggak mantan terakhirnya Mbak? Jangan guys, Oke. Kaku jadinya. jangan. Itu berbahaya, itu privasi. Ya nggak Hilmi? Betul. Terus suruh Hilmi spill mana terakhir apa sih, dia nggak mau juga. Mau nggak nih? Spill mantan terakhir. Untuk apa? Kan? So lembut dia aslinya nggak kayak gitu guys. Punya kayak syaitan. Jadi gitu sih, itu toxic tindakan. Kita baru dapat 2 ya contohnya. Apalagi Mi, coba Mi, kerahkan otakmu untuk berpikir. Iya, toksik pertemanan jadi ya kan. Bukan, toxic dalam tindakan tuh apa contohnya? Toksik dalam tindakan. Di lingkup Tawuran. apa? Toxic? Enggak ya? Enggak, kata Mbak operator. Itu kenakalan nggak sih tawuran gitu kayak Iya sih, kenakalan remaja sih. aja gitu. Iya sih, kenakalan remaja. Kalau toksik tindakan kita Gini enggak sih? Kayak kita tuh penipuan gitu. nggak Kita kayak penipuan cek. itu penipuan. Lebih kriminal ya. Lebih ke kriminal ya, bukan toksik. Tahu nggak sih definisi toksik itu gimana? Tolong lah pahami dulu definisi toksik itu ya Mbak. Kayaknya dari tadi kemana-mana gitu ya. Iya kayaknya dia nggak fokus nih hari ini. Penipuan. Betul lele. Gitu. Oh atau mau ini ya, mau buru-buru ya? Ih. Maksudnya toksik tindakan itu kita menginfluence teman-teman atau mengajak teman-temannya atau Nah, bener. gitu. Ayo kita mabuk gitu. Ayo kita Terus kalau orang yang nggak mau dihakimi, dijauhkan gitu, merasa betul lah itu tuh tindakan provokasi berarti ya toksik. Iya, bisa. Bisa sih. Jadi ya emang banyak sih guys contoh-contoh toxic itu. Sebenarnya emang pengetahuan kami aja yang masih minim banget ya kan Mbak Operator. Benar Dix. Jadi ya gitulah toxic
yang ada di muka bumi ini. Kalau bisa kita jangan jadi orang toksik, apalagi jadi korban toksik. Intinya jangan sampai merugikan orang lain gitu ya. Benar-benar jangan merugikan orang Dan lain. jangan sampai merugikan diri sendiri juga. Ya, Itu poinnya. Jadi jangan merugikan diri sendiri dulu, baru jangan merugikan orang lain. Itu ini udah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu ya. Betul. Tuh banget nih filmnya. Coba. Jadi apalagi Mi? Apanya apalagi? Toxic apalagi yang ada yang Hilmi tahu dan mungkin pernah dialamin. Toxic family sih sebenarnya. Mau dibahas apa enggak Mi? Coba kita buat kesepakatan bersama deh. Operator mau dibahas nggak? Bahas, tapi kayak jangan di disclaimer gitu kan, nggak semua keluarga kayak gitu kan. Nah, ini berdasarkan experience, bukan berdasarkan mayoritas ya, experience. Nah. Ya gitu ya teman-teman. Disclaimer, ini bukan untuk semua keluarga Kekumuh family. Ya bersyukurlah kalau keluarganya nggak kayak gitu. Alhamdulillah banget. Harusnya jangan sampai lah gitu. Toxic family. Keluarga yang beracun gitu ya. Toxic family itu bisa datang dari para orang tua, dari anak, dari Keluarga tante, om, kakek, nenek, sepupu, nenek, kakek, tante, om, semua lah. Ini keluarga besar gitu ya ngomongannya. Nggak melulu soal broken home gitu ya. Nggak melulu ya. Jadi ya emang toxic family itu mungkin dari tante yang mulutnya suka adu domba, itu bisa juga. Atau juga yang kayak anaknya tuh tidak bisa memilih. Bukan, enggak sih, itu enggak toxic. Itu nggak toxic ya? Enggak, jadi mungkin dia lebih kayak anak toxic itu mungkin apa ya, ke anak yang toxic. Orang tuanya ini kali Ngelawan. Emang mayoritas orang pernah ngelawan sama orang tua. Iya sih. Jadi mungkin aku nggak. Jadi lebih ke gini lah, kalau toxic di dalam family itu kayak terlalu diikut campurin gitu nggak sih? Kayak misalnya kita kan dalam keluarga tuh punya keluarga kecil kan, yang betul kayak mama, bapak gitu kan. Nah, ada saudaranya yang terlalu ikut campur. Padahal kan itu tadi kayak aku bilang kan, om, tante, nenek, kakek itu bisa jadi racun dalam keluarga inti sebenarnya. Kayak gitu. dia terlalu mengikut campuri urusan keluarga orang lain gitu ya. Betul. Walaupun itu saudara mereka sendiri gitu ya. Ada juga kayak yang ngomongin keluarga sendiri tuh lebih nggak habis pikir sih. Iya sih. Ada ya orang begitu ya? Ada. Oh ada. Aku pernah jumpa. Ada banget nih. Ini berdasarkan experience ya, sekali lagi. Iya banget lagi. Experience kita sama ya Kak Wici? Iya. Jangan-jangan orangnya juga sama. Kayaknya sih sama. Sama lah. Kayaknya Hilmi kenal juga ya, Bi? Aduh, mungkin saja, saya tidak tahu. Cari aman dia. Jadi ya emang ya orang-orang kayak gitu tuh ingin aku beri kata kasar tapi tidak boleh. Jadi ya emang mereka nggak banget sih gitu lah. Kalau tadi kan kita membicarakan orang gitu, ngibah gitu kan, itu kan toksik kan gitu. Kalau dan biasa itu aku lihat terjadi di lingkungan atau tongkrongan perempuan. Misalnya ada lagi berlima nih, ada satu orang punya berita gitu, datang gitu, semangat ngobrol gitu kan. Nah, kalian punya nggak orang yang kayak gitu satu gitu, ada dua, ada tiga, atau kalian sendiri yang kayak gitu? Punya. Iya punya aku punya dulu. Sekarang udah enggak, karena sekarang tingkat pertemanan aku udah kecil banget. Ya punya, jadi mereka selalu punya
bahan gibah terkini gitu deh. Hot news, pada bilangnya hot news. Waduh, Ada hot news nih, ngumpul yuk. Gitu kan, datanglah. Nah, disitulah ajang menambah dosa. ajang tukar menukar ini Bahan gibah. bahan. Mm-mm. Dan Bener. itu solusinya ya berarti harus jauh dari orang itu kan. Iya, bubar. Ketika mungkin punya circle baru lebih sehat. Nah, mungkin cukup kali ya pembahasan toksik kita malam ini nih. Makasih banget untuk Hilmi yang menemani aku di malam ini, di malam Senin. Nah, malam Senin ini. Jadi ya, buat teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian nggak punya teman cerita atau mungkin kalian butuh eh, Konselor menyibukkan sebaya. menyibukkan diri, kan bisa banget ke PKBI, ke PKBI. Dan kalau ada yang teman-teman pengen cerita nggak punya teman, kami ada konselor sebaya. Buat teman-teman juga yang mungkin punya masalah yang serius kayak gangguan tidur atau kecemasan yang berlebihan, kami Kami ada punya psikolog. psikolog ahli emang gitu. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau ada kesalahan kita ya, Mi. Betul. Kami malam ini dengan omongan. Kasih teman-teman semua. Dah. Thank you.